lalu. Jadi fokusnya sama hasil yang udah selesai. Jadi ada kejadian yang udah selesai, ada hasilnya sebelum kejadian lain di masa lalu. Contohnya, aku udah makan sebelum kamu datang gitu kan. Jadi ada kejadian yang sudah selesai, yaitu kamunya udah makan, udah selesai makan gitu kan. Jadi terus dia terjadi terlebih dahulu sebelum kejadian lain di masa lalu. Kalau past perfect continuous sebenarnya sama konteksnya sebelum kejadian lain di masa lalu. Cuman kalau past perfect continuous itu berfokus pada apa? Berfokus pada aktivitas. Jadi dia ngomongin soal aktivitas ya. Kan kalau kita ngomongin continuous, berarti kemarin apa yang sedang dilakukan, yang sedang berlangsung. Jadi ini aktivitas yang sedang berlangsung selama ada waktu tertentunya sayang. Jadi dia sama kayak present perfect continuous, selama waktu tertentu sebelum kejadian lain di masa lalu. Oke. Ada kesamaannya nggak sama past perfect? Coba. Ada kesamaannya nggak sama past perfect? Ada kesamaan nggak sayang? Coba perhatikan. Aku tunggu kamu jawab. Thank you lain di share live Miss Angel. Jangan lupa share live Miss Angel ya. Yang lain juga. Ada apa tuh kesamaannya kalau ada? Apa Patrick? Yang lain gimana? Ada apa? Sama-sama di masa lalu, oke. Sama-sama sebelum kejadian lain di masa lalu, that's correct. Jadi, cuman kalau kemarin kan past perfect itu kejadian yang sudah selesai. Jadi hasilnya berfokus pada hasil. Kalau ini berfokus pada aktivitas yang sedang berlangsung, prosesnya. Belajar apa saja baru mulai kok sayang. Jadi fokusnya pada aktivitas yang sedang berlangsung selama periode waktu tertentu sebelum kejadian lain di masa lalu. Jadi past perfect itu ini past perfect ya. Past perfect hasil. Kalau past perfect continuous misalnya pakai count, ini continuous ya sayang ya. Proses. Sama nggak sama present perfect sama present perfect continuous? Sama. Jadi gini, present perfect sama present perfect continuous, kalau kamu sudah paham betul apa maksudnya present perfect dan present perfect continuous, ini sama konsepnya. Cuman bedanya dia terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Kalau yang past perfect hasilnya, cuman dia terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Sama kalau past perfect continuous lebih fokus pada prosesnya, gitu ya sayangnya. Jadi prosesnya sebelum kejadian lain di masa lalu. Gimana tuh Miss contohnya? Yuk kita masuk ke contohnya ya. Terus what about the structure Miss? What is the structure for the past perfect continuous? Subject plus, dia masih ingat? Kita udah pernah belajar ini. Berapa kali kita belajar ini ya? Subject plus, lupa? Sering, ya kita sering banget ya. Ini udah diulang-ulang berkali-kali. Ini muncul lagi ya guys ya, masih pagi. Bentar ya sayangnya. Kenapa ya? What's that? Oke, done. Gimana sayang? Dia subject plus to be-nya sudah pasti had. Good. Subject plus had plus apa kan, kalau past perfect continuous kan subject plus had plus verb 3. Kalau ini subject plus had lalu ditambahkan kata kerja bantu been, karena nggak pakai verb 3 karena dia akan pakai verb ing. Subject plus had plus been plus verb ing. Kalau kemarin kan I had, coba I had eaten before you arrive. Ini kalimat apa nih sayang? Ini kalimat apa? I had
eaten before you arrived. Ayo yang ini, I had eaten before you arrived. Siapa yang masuk kelas Miss Angel kemarin? Aku baru mulai loh, kok udah muncul ya si ininya. Chat dulu temen aku. Past perfect. Past perfect. Sebentar ya sayangnya. Ini muncul lagi. Nanti tiba-tiba mati live-nya kayak kemarin. Kan sayang banget tuh. Oke, sambil tunggu ya. Sambil tunggu aku. Jadi I had eaten before you arrive. What does it mean? Ini kan past perfect ya, sama yang kamu bilang kan. I had eaten before you arrive. Jadi fokusnya sama hasil. Kalau hasilnya tuh yang mana? Aku udah makan sebelum kamu datang. Yang duluan terjadi adalah kamunya udah makan, baru aku udah makan sebelum kamu datang. Jadi yang pertama kali aku lakuin adalah yang pertama kali terjadi kalau aku udah makan. Dan kalau kamu bilang kamu udah makan, itu berfokus terhadap hasil. Tapi kalau misalnya Miss Angel buat dia menjadi past perfect continuous, I had been eating before you arrived. Bisa nggak? Coba. Can you guess? Boleh nggak? Bukan I have eaten, bukan sayang. Ini bukan present perfect, kita past perfect. I have been eating. Kalau Miss bilang I had been eating before you arrive, boleh nggak sih? Enggak katanya Amel, katanya Wafik boleh. Yang lain gimana? Boleh apa enggak? Gak bisa, oke. Yang jawab gak bisa, kenapa gak bisa? Kenapa aku gak bisa bilang I had been eating before you arrived? Salah, kenapa salah? Kalau yang di atas berarti artinya I had eaten before you arrived. Oh, gue udah makan sebelum lu datang. Butuh ada durasinya katanya Sweet Tooth. Oke. Sekarang berarti kalau kamu bilang butuh ada durasinya, it means if there is no duration, there is no like an hour, how many minutes, ya kan? Itu nggak boleh berarti. Pakai when? Nope, bukan itu problemnya. Boleh sayang, I have been eating before you arrive. Tergantung prosesnya. Jadi kalau misalnya dibilang, oh Miss, kalau past perfect continuous dia harus selalu memakai jam. Coba kamu screenshot dulu ini. Miss Angel nggak muat. Aku mau ke next slide. Supaya aku tulis lagi di next slide dan contoh yang lain. Screenshot dulu. Sudah? Sudah belum? Boleh Miss Angel ke next slide? Bisa, oke. Aku tulis ya. I had been eating before you arrived. Okay. I had been working there for 5 years before I Coba, I have been eating before you arrived. I had been working there for 5 years before I resigned. Which one is the correct one? Or these two sentences are correct, or one of them are correct? One of them is correct, or both of them are correct, Miss Angel. Patrick said 2. Number 2? Berarti nomor 2? 2 correct. So if you
tell me that number 2 is correct means that number 1 is incorrect. Enggak sayang, ini bukan present perfect sayangku, ini past perfect. Satu jadi kegiatan yang udah terasa sekarang ya Miss ya. Enggak sayang, ini bukan present perfect ya sayangnya, ini past perfect. Past perfect itu kejadian telah terjadi di masa lalu sebelum kejadian lain. 1 and 2 are correct. Yes, sebenarnya nomor 1 sama 2 itu sama-sama benar sayang. Cuman coba misalkan kalau Miss Angel ganti, I had been working all day. I had been working there for 5 years before I resign. Kamu ingat gak waktu kita belajar present perfect? Ada yang bilang oh present perfect gak boleh pakai waktu karena itu punyanya present perfect continuous. Tapi apakah present perfect sama sekali gak bisa pakai 43 years? Yang kemarin contohnya ada nggak present perfect yang pakai durasi waktu? Ada nggak? Ini kita balik ke present perfect karena konsepnya sama-sama satunya hasil, satunya proses. Cuman bedanya sebelum kejadian lain di masa lalu. Ada, yes sama sayang. Jadi sama, tergantung pertanyaan. Contoh ada orang yang mengajukan pertanyaan sama kamu. Oh ya, dia berfokus sama apa? Atau tergantung statement kamu. Kamu statementnya berfokus pada hasil atau kamu berfokus pada proses. Kalau kamu bilang I had been working there for 5 years before I resign, berarti kamu lagi ngomongin prosesnya, ya kan? Kalau sebelum kejadian lain di masa lalu, ada kejadian yang sedang berlangsung, ada proses yang sedang berlangsung sebelum kejadian lain di masa lalu. Di sini sama-sama kejadiannya sama-sama di masa lalu because it's a past perfect and past perfect continuous. Cuman pas kamu bilang I had been working there for 5 years, ada teman kamu nanya, kenapa sih kamu resign gitu loh? Emang kamu gak ngerasa sayang gitu? Yeah, actually it's so sad for me to leave there. To leave my company because you know what, I had been working there for 5 years before I decided to resign gitu. Oh karena gue udah kerja di sana sih, padahal gue lagi sedang bekerja di sana loh sebelum akhirnya gue resign. So the focus, makanya even native speaker aja mereka tuh suka terbalik pakai si past perfect and past perfect continuous. But since kita belajar structure yang benar di sini, misalnya mau kasih tau kamu kalau kamu mau pakai past perfect continuous berarti kamu fokusnya sama proses. Kalau kamu pakai past perfect, kamu fokusnya sama hasil. Coba lihat ini. Bisa nggak kayak gini? Number 3. Boleh nggak? I had worked there before I resigned. Kira-kira bisa kata sweet food, yang lain gimana? Boleh. Bisa artinya apa? So what is the difference? What is the difference between number 2 and number 3? Bedanya apa? Kalau bisa bedanya apa sayang? Fokusnya gimana? Fokus hasil. Oke. Nih coba kamu perhatikan nomor 3. Kalau kamu bilang I have worked there before I resign, berarti kamu fokusnya nih misalnya Miss Angel tambahkan. Nih ya, buat yang bilang katanya present perfect itu harus pakai present perfect continuous harus pakai waktu karena itu past perfect continuous harus pakai waktu. Kalau past perfect enggak, ini bisa aja kasih waktu, bisa, dua-duanya bisa. Nomor 3 sama nomor 2 bisa, tapi beda. Kalau nomor 3, coba kamu perhatikan nomor 3 dulu sekarang. I had worked there for 5 years before I resign. Di sini fokusnya sama pengalaman. Coba apa tadi maksud pengalaman? Jadi fokusnya sama pengalaman 5 tahunnya sudah selesai. Jadi kalau kamu bilang, you know what, I had worked there for 5 years before I resign. Gue udah punya pengalaman bekerja di sana selama 5 tahun. Jadi berfokus sama hasil dari bekerja 5 tahun itu sebelum akhirnya dia resign. Paham nggak? Sudah 3 kerja lagi. Dua-duanya sama-sama udah gak kerja lagi sayang, kan udah resign. Oke, ini kita gak ngomongin present perfect, kita harus move on dari present perfect. Kita lagi ngomongin past perfect. Kalau kita ngomongin past perfect berarti udah gak terjadi lagi because it happened in the past darling. It's not present perfect, oke? Gak ada efeknya sama sekarang, gak ada hubungannya sama masa sekarang.
Kalau kita ngomongin past perfect, past is the past. So it happened in the past, oke? Jadi kalau nomor 3 fokusnya sama pengalaman 5 tahun bekerjanya, hasil dari 5 tahun bekerjanya. Jadi kamu fokusnya ketika kamu pakai statement ini, fokus kamu ke pengalamannya. Tapi kalau nomor 2 itu kamu fokusnya sama proses bekerja selama 5 tahun. Jadi fokusnya sama proses bekerja yang terus menerus selama 5 tahun sampai sebelum akhirnya kamu memutuskan untuk resign dan berhenti dari pekerjaan tersebut. So number 3 itu sama kayak kamu bilang gini, you know what, kamu emang berapa lama kerja di situ? Oh, I had worked there for 5 years before I resign. Oh, gue kerja di sana udah 5 tahun sih sebelum akhirnya gue udah resign sekarang gitu. Tapi gue udah resign. Kalau yang nomor 2, I have been working there for 5 years before I resign. Itu fokusnya sama proses bekerjanya selama 5 tahun. Gitu yang tadi aku bilang. Emang gimana kerja di sana gitu kan? Kenapa kamu resign gitu? Terus emangnya kamu ini nggak sayang? You know what? Actually, it's so sad to leave my company because I have been working there for 5 years and I love my job before I decided to resign or before I resigned. Jadi nomor 2 itu proses bekerjanya. Kalau nomor 3 pengalaman dari 5 tahun bekerjanya. Paham nggak saya? Kalau belum paham nggak apa-apa, misalnya kasih contoh lain lagi. Kalau kita hari ini mau kerjain soal practice untuk semua past perfect continuous, simple past, and past continuous. Lalu kita akan move on ke future perfect karena kita belum pernah belajar future perfect. Got it? Oke, yang lain gimana? Paham sayang yang ini? Bingung nggak? Iya, bingung nggak sayang? Ulang miss. Ulang yang mana? Yang nomor 2 sama nomor 3? Coba deh, nih lihat lagi, aku kasih ganti yang lain ya. I had finished my homework before my mom came. Okay, number 5. I had been finishing okay, so what is the difference? I know my handwriting is not good, it's so ugly. Kalau udah susah banget untuk dibaca, let me know, okay? Bedain have sama has. Kalau have itu pakai present perfect, had itu past perfect sayang. I had finished my homework before my mom came. I had been finishing my homework for 2 hours before my mom came. What is the difference? Oh, aku udah selesaiin PR-nya sebelum mamaku tiba. Berarti sebelum mamanya tiba PR-nya udah selesai apa belum? Udah. Berarti fokusnya sama hasil kan ya? Ya nggak sih? Ini kan kenapa dia muncul terus ya? Udah ya miss, yes. Udah selesai dong ya. I had finished my homework before my mom came. Jadi dia fokusnya sama hasilnya. Hasilnya apa? PR-nya udah selesai. Udah selesai PR-nya sebelum mamanya datang. Oke, what about number 5? I had been finishing my homework for 2 hours before my mom came. Udah selesai nggak? Belum? Are you sure? Coba kita lihat lagi penjelasannya. Fokus pada aktivitas yang sedang berlangsung selama waktu tertentu sebelum kejadian lain di masa lalu. So, I had been finishing my homework for 2 hours before my mom came. Gimana tuh artinya berarti? Sama-sama udah sayang. Jadi jangan pikirin nomor 5 belum. Sama sudah. Tapi nomor 5 menekankan kalau kamu tuh bukan ngomongin hasil dari kamu sudah mengerjakan PR. Kalau yang keempat tuh, oh ya PR-nya udah selesai sebelum mama kamu
datang. Kalau yang kelima lebih tepatnya durasinya, prosesnya. Sebelum mama kamu datang, kamu tuh fokus ke durasi mengerjakannya, proses mengerjakannya udah 2 jam ya. Prosesnya, durasinya. Kalau sebelum mama kamu datang, kamu mengalami proses ini. Kalau kamu sedang mengerjakan PR kamu selama 2 jam sebelum mama kamu datang. So, that's the difference between past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Gitu. No, it's different. Beda sama past continuous. Kenapa nggak bisa past continuous? Kalau past continuous, kamu harus lagi nih. Jadi kejadian yang terjadi di masa lalu sebelum kejadian lain. Kalau past continuous itu, ada kejadian yang menginterupsi pas kejadian di masa lalu sedang berlangsung. Kalau ini udah selesai, bukan masih sedang berlangsung. Makanya tadi bisa Jol tanya, nomor 4 udah selesai belum ngerjain soalnya, ngerjain PR-nya? Udah. Nomor 5 udah selesai belum? Udah. Sama-sama udah. Sudah terjadi sebelum adanya kejadian lain di masa lalu. Kalau pas continuous, dia terjadi di saat yang bersamaan ketika ada kejadian lain menginterupsinya. Atau ada kejadian lain lagi yang sedang berlangsung. Sama-sama ketemu pas continuous. Paham gak sayang? Kalau masih belum paham gak apa-apa, coba kita mulai kerjakan praktis. Kalau digabung tuh jadinya gimana gitu. Siapa tahu kalau misalkan kita mengerjakan praktis kamu lebih paham. Boleh kasih contoh Kak? Ini contoh saya. Emang ini bukan contoh ya? Gimana? Mau coba soal? Are you ready for the practice now? Ready? Okay, let's do the practice then. August. Oke. Coba ya. Ketika aku tiba, supaya kita lebih paham pas. Ini semua pas sayang. Jadi kalau misalkan kamu masih jawab, aku udah kasih tau ini semua past. Kalau kamu masih jawab present, aku nggak tahu lah ya. I ask my friend to prepare this. Kalau tiba-tiba tadi present gimana nih? Ketika aku tiba, makanan sedang dimasak dan lampu sudah padam. How many tenses here? Ada berapa tensesnya? Ayo. Dua katanya vampire. Liza, what about you Liza? How many tenses here? 3. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 2. Nah, Patrick kalau jawab kenapa sih harus tanda tanya? Kamu harus confident dong sayang. You have to be confident. Be confident. Percaya diri, nggak usah pakai tanda tanya. Jadi 3 apa 2? 3, yes, that's the correct answer. Are 3. There are 3 tenses here. Okay? Kalau ada 3, apa aja? What are they? Ketika aku tiba, nah di situ apa tuh? Ketika aku tiba, makanan sedang dimasak dan lampunya sudah padam. Past simple katanya Tale SKS01. Simple past. Okay, that's correct. Ketika aku tiba, itu past simple. Good job. Past simple apa? Tensesnya? Oh, formulanya, structure-nya. Subject plus, gampang banget sayang, verb to. Good job. Guys, jangan lupa di love. Ayo, itu masih 13. Di like Miss Angel. Verb 2, good job. So, ketika, when, apa tiba? Bahasa Inggrisnya tiba. Dari kemarin kita pakai tiba terus ya. Harusnya gampang sih. When I'm good. Thank you for asking. When I arrived, yes. When I arrived, ketika aku tiba, makanan sedang dimasak. Ayo, makanan sedang dimasak, tensesnya apa? Makanan sedang dimasak. Sedang dimasak. Dan lampu sudah padam. Coba kamu lanjutkan sama dan lampu sudah padam. Kira-kira ini apa ya? Gitu, it's supposed to be like this. Past continuous, good job. It's a past continuous. Kenapa past continuous, Miss?
Oh, ini simple past ya. Karena sedang dimasak. Ada kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu. Betul tidak? Ada kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu, tapi makanan sedang dimasak. Ini jenis kalimatnya apa ya? Betul, tensesnya past continuous. Tapi past continuous yang apa? Yang verbal kah? Yang nominal kah? Atau yang passive? Passive. Kenapa passive? Kenapa passive sayang? Karena makanan sedang dimasak. Makanannya sedang dimasak, bukan siapa yang sedang memasak makanan. Makanannya sedang dimasak. Yes, berfokus kepada objeknya yang menerima aksi, yaitu si makanan sedang dimasak. So, past continuous yang passive. Gimana sayang past continuous yang passive? Subject plus was atau were plus apa? Plus apa sayang? Subject past continuous ya, bukan sepas simple yang passive. Subject plus was plus were plus verb ing. Bukan dong, passive sayang. Being, karena kan verb 3. Ingat passive itu selalu verb 3. Jadi subject plus was plus were plus being plus verb 3. So, makanan sedang dimasak. Gimana tuh? Berarti makanan. Bahasa Inggrisnya makanan gimana? Subjeknya menjadi the food. Pakainya apa? Kalau Miss bikin the food, was or were? The food was or were? The food was. Yes, dimasak. The food was plus beingnya harus ya. The food was being cooked. Dari kata cook, memasak ya, cook. Kita harus bikin jadi dimasak, tambahkan ed, dia regular verb. So gampang, the food was being cooked. Dan lampu sudah padam. Apa tuh lampu sudah padam? So when I arrived, the food was being cooked and lampu sudah padam. Sama-sama terjadi di masa lalu. The lamp katanya dulu. Iya, ini tensinya apa dulu? Past continuous kah? Simple past kah? Past perfect. Oke, good job. Kenapa past perfect? Kenapa dulu past perfect? Sebelum kita buat bahasa Inggrisnya, kenapa dia past perfect? Kenapa? Urutan, good job. Karena urutan. Siapa duluan pas nih? Kalau kamu masuk ke dalam kamar, kamu tiba di dalam kamar ya kan? Terus ada makanan yang sedang dimasak dan lampunya sudah padam. Sudah padam berarti lampu itu sudah padam dulu atau kamu tiba dulu? Lampunya sudah padam dulu atau kamu tiba dulu? Ayo. Padam dulu lampunya. Jadi ada urutan di sini. Di dalam tenses ini ada urutan yang sedang berlangsung. Kalau kejadiannya lebih dari satu, ada 2 kejadian, mau ada 3 kejadian, ini ada 3 ya, dia ngomongin 3 tenses berarti kan. Berarti selalu kejadian yang pertama duluan terjadi itu past perfect. Yang kedua ketiganya tergantung konteksnya. Oke? Siapa yang kedua ketiga? Pokoknya yang pertama terjadi, oke, itu adalah past perfect. So, past perfect. When I arrived, the food was being cooked. Past perfect gimana? Subject plus had plus verb 3. Berarti an. Lampu, the lamp. Apa sayang? And the lamp. Atau kita bisa ganti jadi the lights. Okay? The lights ya. We can also say the lights. Lampu tuh bisa juga the lights. The lights had. Good. Apa tuh? Turned. Kalau turn off gak bisa. Head off. No, kurang tepat. Turn off. Nggak bisa sayang. Kurang tepat. Phrasal verb. Ada yang tau phrasal verbnya lampunya mati, lampu padam? Ayo. Phrasal verb. Black out. Switch it. Okay. And the lights are and the lamp
Had, Miss tambahin already ya. Already gone out. Ini lebih tepatnya gone out ya, padam. Nah, gone ini adalah verb 3. Verb 3 dari apa? Nah, ada yang nanya, Miss lampu mati emang verbal ya, bukan nominal. Verbal sayang. Ini phrasal verb. Go out, gone out, went out, go out. Ini phrasal verb. Masih ingat belajar phrasal verb? Yes. Ini buat nambah-nambah vocabulary kamu ya, supaya bahasa Inggrisnya nggak kaku-kaku banget. Kamu pakai phrasal verb, karena phrasal verb itu bukan bahasa Inggris formal. Justru kalau dalam kehidupan sehari-hari lebih terdengar santai dan karena you sounds like you're native in English, you speak English in daily conversation, kamu bisa pakai phrasal verb. Verb 3 dari go, masih ada kata went out, the lambs went out yesterday. Pernah nggak? Have you ever heard that kind of sentence yang bilang, you know what, the lamb went out yesterday? Ayo, pernah nggak? Yes, supaya lebih banyak kosakatanya. Yes, itu mati lampunya, bukan turn off. Ayo, can you turn off the lamp gitu ya kamu? Nah, itu juga phrasal verb sayang. Turn on, turn off, itu juga phrasal verb. Tapi yang ini lebih tepatnya pakai ini going out. Kamu bisa masukin ke vocabulary baru kamu. Kan kamu sering nanya nih, Miss gimana sih supaya aku belajar vocabulary gampang? Kalau ada vocabulary baru yang kamu baru dengar, kamu bisa dicatat. Kamu punya catatan. Atau kamu mau screenshot aja nggak apa-apa. Tapi lebih baik punya catatan untuk kamu punya kosakata baru. Oke? Kenapa pakai already? Karena Miss menambahkan kata lampunya sudah padam ya. Jadi Miss Angel mau menekankan already di situ. Boleh pakai already, boleh nggak pakai already. It depends on the context, sama kayak Yet kemarin. Oh, I haven't eaten yet. I haven't eaten. Gitu. Aku belajar sama Yet, semangat sayang. Phrasal verb dari H ya, bukan phrasal kayak gitu. Oke. Di screenshot yuk. Sudah? Kalau udah kasih tahu Miss Angel ya. Nanti Miss Angel ke next. Enggak juga sayang. Sudah aku catat udah. Boleh kita ke next slide sekarang. Kalau udah boleh bilang Miss Angel next you Miss. Udah boleh? Iya, Miss Angel harus nanya dulu karena banyak yang Miss belum screenshot nih gitu. Oke, next one. Oke. Aku nggak sadar kalau dia udah nunggu aku gitu. Aku tidak sadar kalau dia sudah menungguku dan hujan turun sepanjang malam. Remember guys, ini Miss Angel ngomongin kita mau belajar tentang past ya. Jadi past perfect, past continuous, past perfect continuous, and past simple. Jadi kamu jangan tiba-tiba present perfect Miss. Okay? So how many tenses here? Number 2 ada berapa tenses? Aku tidak sadar kalau dia sudah menungguku dan hujan turun sepanjang malam. Sepanjang malam. 3 katanya. Apa sih maksudnya point of view guru anak Gen Z kalau jadi tutor? What does it mean? 3 atau 2? There are 2 guys, ada 2. Yang benar 2 bukan 3. 2 ada apa aja yuk? Aku tidak sadar kalau dia sudah menungguku dan hujan turun sepanjang malam. Aku tidak sadarnya, di sini dulu deh. Aku tidak sadar kalau dia sudah menungguku. Apa tuh? Simple past. Oh, aku tidak sadar dulu ya kalau dia sudah menunggu. Simple past, oke. Simple past kalau ada aku tidak sadar, ada kata tidak, berarti kan kalau tadi kan, simple past subject plus verb to Miss Angel itu formulanya untuk simple past yang positif, kalimat yang positif. Kalau untuk kalimat negatif masih sama nggak Miss formulanya? Beda, rumusnya beda lagi. Kalau untuk kalimat negatif rumusnya gimana? Subject plus did plus not. Did not sama didn't. What is the difference? There's no difference. Satunya disingkat, satunya nggak disingkat. Plus verb 1, verb 2.
Tadi kan subject plus verb 2, sama-sama simple past loh. Kalau dia jadinya negatif, verbnya jadi verb 1. Good. Kenapa miss verb 1 jadinya? Karena udah ada did di situ. Did di situ itu verb 2 ya, dari kata do, did, done. So, subject plus did plus not or didn't plus verb 1. So, aku tidak sadar. I didn't. Sadar apa sih bahasa Inggrisnya sadar? I didn't. Enggak sayang, my outletly enggak pakai verb 2, pakai verb 1. I didn't. Ini ya sayang, realize. Miss bukannya gini ya. Pernah nggak realize kayak gini? Emang ada? Ada nggak kira-kira? Realize kayak gini? Ada nggak sayang? Ada apa nggak ada? Tidak. Ada yang bilang ada, ada yang bilang tidak. Ada sayang, tapi sama nggak sama? Cuma bedanya satunya British, satunya UK, satunya US. That's different. Nah, US itu lebih sering pakai Z. Nih, realize. Ada lagi beberapa kata yang lain. Realize. Jadi kita pakai Z di sini ya. Since we are learning American English now. No, it's not release. Beda arti sama. So I didn't realize kalau dia sudah menungguku. Apa tuh sayang? Itu masih di past simple? Masih di past simple kah? Kalau dia sudah menungguku, gimana? Kalau dia sudah menungguku, kita pakai that di sini. I didn't realize that. Past perfect, past simple, past perfect. Are you sure? Kalau dia sudah menungguku dan hujan turun sepanjang malam, lihat sayang, ada dan di sini. Kemarin Miss bilang kalau time signalnya beda, kalau dan itu bisa berubah tensesnya. Tapi ada dan di sini. Coba kamu satukan. Kalau dia sudah menungguku dan hujan turun sepanjang malam. Berarti menurut kamu tensesnya sama nggak? What do you think? Do you think they have the same tenses here? Beda? Wafik bilang beda. Yang lain gimana? What do you think guys? Sama atau tidak? Sama, karena sepanjang malam. Nih, berarti dia nunggunya sepanjang malam juga nggak? Dia berarti nunggunya sepanjang malam juga nggak? Nih, dia time signal ada kata dan setelah kata dia sudah menungguku tidak ada lagi time signal yang lain. Ya sama sayang, karena berarti dia menunggunya sepanjang malam dan sepanjang malam itu juga hujannya turun. So, gimana? So, tensinya sama dan dia bukan present perfect. Dia bukan past perfect tapi past perfect. Past perfect continuous. Kenapa past perfect continuous? Past perfect. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa bukan past perfect? Kenapa past perfect continuous? Ini bukan buat beginner katanya. Yes, kita belajar tenses dari simple present sayang, dan ini akhirnya tiba-tiba udah past perfect aja. Karena berfokus kepada apa? Berfokus kepada proses menunggunya. Good job sayang. Tadi kita udah belajar ya. Jadi berfokus kepada proses menunggunya sepanjang malam. Ada kata sepanjang malam di situ. Gitu. Jadi fokusnya ke proses, bukan fokusnya ke hasil. Proses berlangsungnya. So, gimana? Tadi baru aja dipelajarin barusan. Subject plus apa? Subject plus apa? Past perfect continuous. Subject plus had plus been plus verb ing. So I didn't realize that. Dianya siapa ya? Si aja deh. That she had been wajib ya, had sama been itu wajib. Menunggu bahasa Inggrisnya apa? Wait. Menunggu, wait. Tapi kita harus buat menjadi verb ing. Jadi kita tambahkan ing. She had been waiting. Yes, I didn't realize that she had been waiting. Menungguku.
Waiting to me or waiting for me? Preposisi yang keempat apa? Oh, I didn't realize that she had been waiting to me, or I didn't realize that she had been waiting for me. Waiting for me. Good. Waiting for me. And misalnya lanjut di bawah ya. I didn't realize that she had been waiting for me, and hujan turun sepanjang malam. Apa tuh? Berarti subjeknya hujan ya. Subjeknya jadi hujan atau subjeknya berubah? And it's been. Ramdan sedikit lagi. Your stress, good job. And it, good. It-nya kemana nanti kita bahas? It pakai had, tapi ya semua subjek pakai had di past perfect. And it had been. Rain di sini sebagai apa? Hujan turun. Hujannya kata kerja, di sini hujan sebagai kata kerja atau sebagai kata benda? Hujan di sini. And it had been objek. Nah ini dia nih. Oke, ini kita bahas ya sekarang ya sayangnya. Ya coba perhatikan. Aku tidak sadar kalau dia sudah menungguku dan hujan turun sepanjang malam. Hujan turun sepanjang malam. Kamu bisa salah buat kalimat di sini karena tadi ada yang buat si hujannya sebagai subjeknya. Hujan turun di sini hujan sebagai kata benda atau hujan sebagai kata kerja, karena hujan bisa jadi kata kerja. Kata benda katanya Resa. Yang lain, hujan turun sepanjang malam. Apa tuh? Di sini hujannya sayang, bukan gerund. Karena ini verb ing-nya emang dari rumusnya ya, it had been. Babis tulis dulu ya. Terus setelah had diikuti oleh been, lalu diikuti oleh verb ing. Coba deh kamu lihat. And it had been raining kok all day. And it had been raining all night. Berarti berdasarkan formula di atas, yang ditambahkan ing itu apa? Kata benda, kata sifat, atau kata kerja? Yang ditambahkan verb ing. Lihat formulanya. Kata kerja. So, rain di sini sebagai kata kerja. Kenapa rain di sini sebagai kata kerja? Coba. Kenapa terus di sini jadi it? Tadi ada yang dibuat subjeknya it, ada juga yang jawab. Kenapa it? Oh, tadi aku kira hujannya yang jadi subjek gitu. Bekerja. Apa yuk? It di sini sampai apa? Karena bergerak, hah? No. Kenapa aku pakai it? Hujan kata gantinya it, bukan? Bukan sayang, hujan di sini kata kerja. Nah, oke. Kenapa? Oh, apakah it itu hanya untuk benda? Hanya untuk ya? Apakah it itu hanya untuk benda? Coba. It yang kamu tahu untuk apa aja? Karena kata ada had been, enggak ada. Karena subjeknya benda. Oke, subjek yang mana benda? Good job chicken or bee. It itu bisa juga kondisi, the condition. Yes. Ya, contohnya, ini kan jadi it di sini menunjukkan soal kondisi malam itu ya. Oh, aku nggak sadar kalau dia udah menungguku. Dan sepanjang dia menunggu, itu ngomongin kondisinya malam itu. Sepanjang dia menunggu, hujannya turun itu sepanjang malam itu. Sepanjang malam dia menunggu, hujannya turun. Nah, itulah subjeknya. Kita ganti jadi it. Kata gantinya kita ganti jadi it. Yes, it itu gak cuman buat benda. Contohnya kayak your pen, your book. No, it itu bisa juga untuk apa? Ada hewan, ya kan, tumbuh-tumbuhan, kondisi, ya abstrak, benda yang gak hidup. Jadi it di sini bukan hujannya sayang. Kondisi malam itu sepanjang keadaan ketika dia menunggu sepanjang malam itu. Makanya kita pakai it. Makanya kata
Makanya subjek di sini bukan si rain. Gitu. Kalau rain berarti the rain. Gitu dong. Turun sepanjang malam. Kamu the rain-nya berarti hujannya turun sepanjang malam. No, di sini hujan itu sebagai kata kerja. Gitu. Iya, aku selalu bingung dengan rumusnya. Enggak. Kalau rumus harusnya nggak bingung sih sayang. Ini Miss mau jelasin supaya buat kalimatnya tuh kayak gini ya ternyata, supaya nggak kamu buat si rain-nya jadi subjek di sini. Gitu loh sayangku. Jadi hujan turun sepanjang malam itu adalah kata kerja. Itu sebagai subjek. Yes. Itu subjek sayang. Tapi Miss mau kamu ngerti dulu kenapa sih subjeknya bisa it? Kenapa subjeknya bukan hujannya gitu loh. Itu penjelasan Miss tadi. Paham? Ada yang masih bingung nggak sama ini? Jadi I didn't realize that she had been waiting for me and it had been raining all night. Ayo, paham nggak? Ini kita lagi bahas apa ya? Kita lagi bahas past perfect sama past perfect continuous. Tapi ini kita lagi bahas semua past. Past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Yes. Any question? Any other question? Ada pertanyaan? Kenapa pakai had kah? Karena kita lagi belajar past perfect. Past perfect rumusnya itu pakai had sayang. Semua subjek pakai had. Kalau pakai have sama has itu pakai present perfect. Konteksnya di sini kejadian yang sedang berlangsung atau kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lain di masa lalu. Gitu. X3. Diam aja ya sayang ya. Iya, nggak apa-apa kalau masih bingung. Kita masih punya banyak contoh dan praktis lainnya. Kamu bisa lihat lagi di nomor 3. Coba kita lihat. Kami sedang berdiskusi. Laporan sudah ditulis dan dia belum kembali dari luar. Jadi dia habis pergi dari luar ya. I don't know how to make it in a good language di bahasa Indonesia yang bagus gitu. Because I'm not good in bahasa actually. Tapi I hope you guys paham lah ya maksud Miss Angel. Jadi kami sedang berdiskusi. Naura sekarang tuh belum ada ya, tapi kamu DM aja nanti kalau ada bisa infoin. Belum SS, boleh di SS. Boleh SS sayang. Kesan Miss ya kalau udah selesai. Aku selalu bingung mau nulis bedanya rain kata benda sama rain kata kerja. Beda dong. Gimana gini? Coba. I love the sounds. I love listening to the sound of rain. Itu apa? Coba, itu kata benda atau kata sifat? Kata benda atau kata sifat? Itu kata benda atau kata kerja? Iya, kata benda atau kata kerja? Apa itu? I love listening to the sound of rain. I love listening to the sound of rain. Aku suka dengerin suara hujan gitu. Benda, tuh kamu tahu. Kata benda. Karena kita ngomongin soal apa? Objeknya. Apa yang suka kamu dengerin? Aku suka dengerin suara hujan. Gitu. Kalau ini, it is raining right now. Gitu. It is raining right now. Itu benda apa? Kata benda atau kata kerja? It is raining. Kata kerja, good job, karena ada aksi yang di situ. Hujannya itu di situ memberikan suatu aksi, jadi disebutnya kata kerja, yaitu hujannya turun ya, lagi ada hujan, bukan cuma sekedar kata benda yang kayak tadi aku suka dengerin suara hujan. Gitu, lama-lama misalnya mirip hujan. Alhamdulillah, puji cantik kalau mirip, puji Tuhan. Oke, jadi pahami sayangnya what is the difference between rain as a noun and rain as a verb. Miss, kenapa itu pakai
pakai didn't plus verb 1? Karena past simple, yes, past simple itu rumusnya subject plus did plus not plus verb 1 sayang. Kenapa nggak pakai verb 2 Miss? Karena did itu verb 2, did sendiri udah verb 2 dari kata do, did, and done. Kenapa harus ada been? Kenapa harus ada been? Because that's the rules, that's the formula, darling. What are you talking about? Oke, been ini sini sebagai kata kerja bantu. Ini to be ya sayangnya. Kenapa? Kan past perfect itu kan subject plus had plus verb 3. Kalau di past perfect continuous gak ada verb 3. Kenapa? Karena harus ada verb ing. Kamu perhatikan deh, sesuatu yang continuous itu ada verb ing. Nah, di sini untuk menggantikan verb 3 kita pakai been dari kata be. That's why kalau continuous biasanya kalau nominal sentence gak punya kata kerja, kita butuh kata kerja bantu, be-nya jadi being. Kalau untuk verb 3 jadinya been. Paham? Paham atau tidak Miss bedanya for sama to? Ya nanti kita belajar lagi ya, kita udah belajar itu 3 kali. Aku selalu bingung menganalisis kalimat. That's why you're here. Karena kamu masih bingung. Supaya kamu gak bingung lagi, stay here. Be itu verb 2, bukan sayang. Be itu to be, kata kerja bantu. Kalau contoh kalimat nominal, there's no verb in kalimat nominal. So, kamu butuh being, biasa di kalimat nominal. Oke, for example, present perfect continuous nominal. She's being pretty. Kenapa ada being? Karena kamu nggak punya kata kerja yang kamu bisa tambahkan ing di situ, kamu jadinya butuh kata kerja bantu. So, yang kamu tambahkan ing adalah kata kerja bantunya. Gitu, oke? Hah? Kenapa soal 1 nggak pakai did? What do you mean, Risa? Did not? Kan nggak sadar. Oke, udah deh, guys, yang ini udah paham ya? Can we go to the next slide now? Boleh, Miss Angel ke slide selanjutnya? Boleh? Boleh, oke. Nih. Number 3, kami sedang berdiskusi, laporannya sudah ditulis dan dia belum kembali dari luar. Miss pinter, makasih sayang. Ayo, ada berapa tenses di sini? Berapa tenses ya? Misalnya bukan bilang jenis. Nanti kamu takut salah jawab. Kalau misalnya ada 3, contohnya past perfect, tapi past perfectnya ada past perfect atau past simple passive sama past simple nominal sama past perfect continuous, berarti ada 2. Itu kamu jawabnya 2 aja. Nanti kalau Miss tanya jenisnya gimana, gitu. 3 katanya. Oke, yang lain gimana? Ada berapa? How many? 2. There are 2 guys. Ada 2 di sini. Cuman yes betul. Mungkin kamu yang bikin bingungnya kamu. Ada 3 jenis. Gitu. 3 jenisnya gimana nanti kita lihat ya. Kami sedang berdiskusi. Laporan sudah ditulis dan dia belum kembali dari luar. Kenapa ada 2? Coba, tadi Miss Angel bilang ada satu kata yang buat ini menjadi cuma 2 tensi saja. Aduh, aku masih batuk-batuk tau guys. Ada apa nih rendah? I know right? Kok kamu tahu sih Randy? Kamu lagi nonton aku ya? Dan good job. Wah, pintar sekali kamu, anak Miss Angel ya. Kamu anak murid Miss Angel ya? Yes. Oke, so kami sedang berdiskusi itu tensesnya apa sayang? Kami sedang berdiskusi. Kami sedang berdiskusi tensesnya apa? Past continuous. Kenapa past continuous? Past continuous karena present, gak ada present sayang di sini. Kita ngomongin semua yang sudah berlalu, kejadian terjadinya di masa lalu. Karena sedang berlangsung ke job. Karena
ada kejadian yang sedang berlangsung di masa lalu, ada kata sedang. So, kami sedang berdiskusi. Subject plus apa? Rumusnya gimana sayang? Subject plus, kan kalau present continuous plus is MR. Kalau ini was or were. Good job. Yang pakai was apa aja? Yang pakai was itu he, she, it. Yang pakai were, yang pakai was itu I, he, and she, and it. I was, she was, he was, it was. Yang pakai were itu you were, we were, they were. So, subject plus was plus were plus verb ing. Kata kerja plus a. Apa bahasa Inggrisnya? We. We pakainya apa? Was atau were? We pakainya were. Good job. Kalau berdiskusi, bahasa Inggrisnya berdiskusi apa? Kita kata kerja pertamanya dulu. Apa yuk? Discuss. Good job. Plus ing, right? Yes, we were discussing. Koma, we were discussing. Laporan sudah ditulis dan dia belum kembali dari luar. Laporan, kita kan lagi diskusi nih. Laporannya udah selesai pas kita diskusi dan dia juga belum keluar. Dia belum kembali lah. Misalkan dia tuh lagi habis dari luar terus dia belum kembali dan laporannya udah ditulis tapi dia belum kembali. Ini dulu ya, laporan sudah selesai. Laporan sudah ditulis. Passive voice, betul sekali passive voice. Tapi passive voice yang mana? Passive voice yang apa? Ya, tensinya apa sayang? Passive voice yang apa? Passive voice yang past perfect. Why? Why it's past perfect? Kenapa past perfect? Kalau pasif, kenapa Miss pasif? Oke. Kalau pasif, kenapa dia pasif? Karena laporannya sudah ditulis, bukan siapa yang tulis laporannya. Jadi fokusnya sama si subjek menerima aksi. Ya kan, yang tadinya jadi objek ya, di sini jadi subjek. Contoh, aku menulis laporan. Aku sudah menyelesaikan laporan. Tapi ini laporannya sudah selesai. Jadi fokusnya sama laporannya. Nah, kalau past perfect, karena ada kata sudah, katanya iya. Karena yang mana duluan yang terjadi? Kamu lagi berdiskusi atau laporannya udah ditulis? Ayo, yang mana duluan? Kamu lagi berdiskusi atau laporannya? Miss kenapa nggak pakai being? Emang nggak pakai being sayang, cinta? Laporannya dulu, betul sekali, dia past perfect sayang. Tapi laporannya sudah ditulis, itu past perfect yang pasif. Past perfect yang pasif gimana? Subject plus, ayo, kemarin kita udah belajar past perfect yang passive. Subject plus had plus siapa nih yang obses sama been. Been plus, jangan lupa passive voice itu selalu pakai verb 3. Good job. So subject plus had plus been plus verb 3. We were discussing, laporan sudah ditulis. What is laporan in English? Laporan. The report. Good. The report had diikuti oleh had. Semua subjek di past perfect gampang pakai had. Kan kalau present perfect kan kita ada yang pakai has, ada yang pakai have. Kalau ini semua all the subject mereka akan pakai had. The report had been ditulis, bahasa Inggrisnya tulis apa? Right. Gini kan? Yes, tapi kan kita pakai verb 3. So, verb 3 dari write. Verb 3-nya write apa? Written. Good. Verb 3-nya write itu written. Bacanya bukan written ya sayangnya, written. Dia itu silent W. Silent letters. Jadi dia silent W, so W-nya nggak dibaca. The report had been written. And past perfect juga nggak? Past perfect juga atau tidak? And yes, past perfect. But apakah dia past perfect passive atau active atau nominal?
There are three kinds of past perfect. Yes, tapi aktif. So that's why kamu mikirnya ada 3 tenses. Sebenarnya ada 2. Cuman jenisnya si satu tenses ini yang past perfect, satunya passive voice, satunya active voice. Kenapa? Karena yang laporannya fokusnya ke laporan. Kalau ini dia belum kembali dari luar. So and C. Yang aktif aja ya, yang active voice itu past perfectnya gampang, subject plus had plus apa? Kenapa nggak pakai present continuous di klausa awal? Nggak bisa sayang, ini tuh nih oke. Miss Angel emang nggak pakai kata yesterday. Miss Angel emang nggak pakai last night. Yes, kenapa? Karena coba nih, contoh ya, kamu selalu belajar kalau misalnya aku ngomongin something happen in the past, I have to mention the time signal. Tapi nggak selalu kayak gitu. Contoh kamu lagi bahas sama teman kamu nanyain, kemarin lo lagi ngapain sih? Gitu kan? Plus bla bla bla. Oh iya sih, kita tuh kemarin lagi diskusi, tapi pas diskusi laporannya udah selesai dan dia tuh belum kembali dari luar. Jadi kamu tuh ngomongin sesuatu yang terjadi di masa lalu, tapi ada sesuatu yang sedang berlangsung. But sesuatu yang sedang berlangsung itu udah jadi masa lalu. Jadi bukan present continuous, itu past continuous. Gak semua yang sedang berlangsung itu present continuous sayang. Dan ini berfokusnya bukan sama ada kejadian sedang berlangsung terus ada kejadian yang menginterupsi ketika kejadian itu sedang berlangsung. No. Ketika kejadian itu sedang berlangsung di masa lalu, sebelum kejadian itu, yes, ada kejadian sedang berlangsung. Sebelum itu ada kejadian yang sudah selesai. Jadi ini fokusnya sama urutan. Kalau kita ngomongin soal urutan ya, kita pasti pakai past perfect or past perfect continuous. Nah, bedanya apa sama si past perfect and simple past? Kalau past perfect dan simple past nggak fokus sama urutan, cuman ngomong, oh gue lagi makan, pas gue lagi makan, lu dateng. Jadi kamu lagi makan nih semalam, terus ada orang lagi datang menginterupsi keadaan itu. Jadi nggak ada yang udah selesai duluan, sama-sama sedang berlangsung. Kalau ini tuh siapa duluan yang selesai konsepnya gitu loh. Jadi nggak bisa ya. So subject plus had plus verb 3. Jadi gimana? Oh, dia belum kembali. Sorry, my bad. Kita harus pakai yang past perfect yang negatif. Ya nggak sih? Pakai negatif nggak? Pakai dong, karena kan belum. Not plus verb 3. So, jadinya she had not or she hadn't. Kamu bisa singkat. Sama nggak sih, Miss? Sama sayang. Cuman kamu mau singkat apa enggak? Jadi she had not kembali. Return itu apa? Aku nggak bilang tiba kembali. She hasn't came. Are you sure came? Ya, kita pakai return ya, boleh. Came boleh. Kita pakai return dulu di sini ya. Return itu irregular atau regular verb? Regular or regular verb return. Kan kita harus ganti jadi verb 3. Regular, yes. Kalau regular verb tinggal tambahkan ed saja kan. And she had not returned. Return dari luar gimana? From outside. Okay, that's all. Regular satu aja L-nya sayang. So we were discussing the river had been returned and she had not returned from outside. Yes, ada kata and di sini. Jadi dia dan time signalnya sama-sama di masa lalu. Jadi dia masih pakai tenses yang sama karena ada kata and. Dan satunya itu passive, satunya active. It depends on the context, Kat. Karena kemarin ada juga satu contoh pakai and tapi beda tenses. Kenapa? Karena time signalnya beda. Hari ini dan kemarin. Hari ini aku makan ini dan kemarin nih coba nih. Hari ini aku makan. Sekarang aku lagi minum cagi. Sekarang aku lagi makan cagi. Lagi minum cagi dan kemarin aku minum tizi. Sama nggak tensesnya? Iya, jangan lupa like-nya dong. Kamu kenapa sih pelit banget sama Miss Angel? Kenapa were? Karena we pakainya were. Kalau I pakainya was, she pakai was, he pakai was, it pakai was. Sama nggak sayang?
Coba jawab Miss Angel dong. Sama nggak kalau Miss Angel bilang, aku hari ini aku lagi minum chai sekarang, dan kemarin aku minum tizi. Sama nggak kalau kamu bahasa Inggrisin? Beda. Kenapa? Boleh dikelipin nggak, Miss? Maksudnya gimana tuh? Aku nggak paham maksudnya, bro. Oh, kamu akun fanbase ya? Beda. Yes, karena aku lagi ngomongin sekarang, aku lagi ngelakuin suatu hal sekarang gitu kan. Aku lagi minum ini gitu. Aku lagi minum ini sekarang, berarti aku masih pakai present continuous. Tapi pas aku bilang, oh kemarin aku minum tizi, itu aku panggilnya simple past. Beda. Betul sekali. Nah, kalau ini konsepnya masih dalam time single yang sama, dalam konteks yang sama, jadi sama-sama pakai past perfect. Sudah? Paham? Paham anak-anak? Anak-anak. Paham ya? Oke. Oke, now kamu screenshot dulu. Masih pusing, Miss? Gak apa-apa pusing, berarti kamu mikir sayang kalau pusing. Gak apa-apa pusing. Nikmati aja pusingnya. Kalau masih bingung, kita masih banyak kok contoh-contohnya lagi. Makanya misalnya mau kita hari ini praktis dulu aja supaya kamu, oh abis itu udah aku tinggal habis belajar past perfect ini, supaya I have to make sure that you guys totally understand about the lesson that we have learned before. Miss, gimana bedanya pakai did atau was atau were? Oke, kalau did itu ketemunya kata kerja sayang. Kalau was sama were ketemunya adjective, noun, adverb atau verb in. Kalau di past continuous, yes. Kalau di nominal, she was pretty, she was tired yesterday. Itu ketemunya adjective, noun atau adverb. Jadi apakah si was sama were bisa ketemu sama verb, base verb tambah verb in? Gak bisa. Itu sama kayak bedanya pakai do, yes, sama pakai are. Do you understand atau are you understand? Yang benar adalah do you understand, karena understand adalah kata kerja. Do you agree or are you agree? Do you agree? Karena agree itu adalah kata kerja. Gitu. Oke, number 4 now. Bedanya past perfect dengan present perfect, kan sama-sama masa lalu. Beda sayang. Kalau past perfect fokus sama urutan, jadi di masa lalu ada 2 kejadian yang berlangsung. Past perfect duluan yang terjadi. Kalau present perfect terjadinya di masa lalu, betul, terjadi duluan, tapi efeknya masih terasa sampai sekarang gitu. Kayak aku udah makan gitu, I have eaten. Miss, apakah ke 16 tenses itu kepakai di daily life? Enggak sih kayaknya. Enggak sayang. Trust me, no. Tapi apakah kita harus belajarin semuanya? Harus. Nggak apa-apa dong kalau belajar nggak usah setengah-setengah. Lanjut, Miss, ini lanjut. Nomor 4. Ada berapa tenses di sini? Satu katanya 2. Oke. Dia tidak tahu bahwa laptopnya sedang diperbaiki dan filenya sudah hilang. Dia tidak tahu, bahwa laptopnya sedang diperbaiki dan filenya sudah hilang. 2. 3. Ya kan, Miss, aku ngomong bisa, tapi kalau sudah tenses jadi bingung. Gimana sayang maksudnya? 3 katanya. Kalau 3, kita bagi dulu deh jadi 3. Gimana cara bagi jadi 3-nya? Yang mana aja coba kalau 3? Kan ini cuma dikit tuh, kayaknya kata-katanya kalimatnya sedikit banget. Nah, bagi jadi 3 ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu, pertama, bahwa laptopnya sedang diperbaiki. Kedua, filenya sudah hilang. Ketiga, itu ya urutannya ya. 1, 2, 3, ya kan? Yes, ada 3 tenses di sini. Dia tidak tahu, gampang. Dia tidak tahu apa? Tadi loh. Apa itu? Dia tidak tahu, dianya pakai he ya. He, yes. Misalnya nggak usah tulis lagi karena sebelumnya udah pakai itu. He didn't. He did not. He didn't. Tahu? No. He didn't know that. Apa? Laptopnya. Berarti laptopnya ya, laptopnya dia. Karena dia pakainya he. Berarti kita pakai apa? Pakai her atau his? Yang kedua ini kan yang pertama nih.
Simple past. His, oke. His laptop. Oke, sebelumnya ini apa dulu nih? Laptopnya sedang diperbaiki. Kenapa bukan he doesn't, Miss? Sayang, jadi ini tuh udah berlalu, sayang. Dia nggak taunya udah berlalu bahwa laptopnya sedang diperbaiki dan filenya sudah hilang. Ini semuanya terjadinya di masa lalu. Past continuous, betul, karena sedang diperbaiki ya. Past continuous, tapi past continuous yang apa, sayang? Past continuous yang past, kan coba kamu perhatikan kalimatnya. Laptopnya sedang diperbaiki, bukan siapa yang memperbaiki laptopnya, tapi laptopnya sedang diperbaiki. So it's a past continuous yang passive gitu. Kalau past continuous yang aktif gimana, Miss? Kalau past continuous yang aktif berarti I was, or they were, yes, repairing the laptop gitu. Cuman kan ini kan yang apa? Yang passive. Yang passive gimana, sayang? Subject plus was or were. Nggak bisa langsung verb in. Apa, ayo? Past continuous. Subject plus was were plus tadi apa kata kerja? Kata kerja bantu be, jadi being. Plus karena semua passive voice menggunakan verb berapa? Verb 3. So his laptop pakainya was atau were? His laptop was atau were? His laptop was, good. Was beingnya wajib, diperbaiki, repair, tambahkan ed karena dia adalah regular verb. So I didn't know that his laptop was being repaired. And number 3, filenya sudah hilang. Ayo, apa itu tensesnya? Past perfect katanya Puji. Perfect past. Oke, ya, that's correct. Filenya sudah hilang. Kita pakainya past perfect di sini. Past perfect yang passive, active, or nominal. Past perfect passive, active, or nominal. Itu dulu. Filenya hilang. Oh, I got a necklace. Thank you. Thank you, Mr. Cheese. Negatif? Sayang gini, kalaupun sesuatu itu negatif, gini ya dalam bahasa Inggris ya sayang ya. Jadi kalimat negatif itu, walaupun sesuatunya negatif, kayak contoh kalau bilang, oh hilang gitu. Hilang kan kayaknya negatif ya. Tapi dalam kalimat itu bukan negatif, justru yang gak hilang baru negatif, betul nggak? Paham nggak maksudnya Gil? Kalau tidak hilang, justru yang negatif itu tidak hilang, itu kalimat negatif. Jadi ini negatif atau positifnya bukan dalam arti itu adalah kalimat negatif, bukan sayang. Jadi jenis katanya ada kata tidak atau enggak, ada kata belum atau tidak, gitu loh. Ya, jadi ini past perfect yang past perfect yang pasif. Gimana sayang past perfect yang pasif? Subject plus apa tadi? Past perfect yang pasif, subject plus had plus been plus verb 3. Yes, jadi apa? Filenya sudah hilang. And his files had apa? Had been, jangan lupa been-nya, hilang. Hilang, kita pakai hilang deh. Hilang verb satunya apa? Lost. Had been gone, had been lost. Tapi ini lebih tepatnya pakai lost karena kita ngomongin hilang. Yes, file yang hilang, so lost. His files had been lost, so he didn't know that his laptop was being repaired and his files had been lost. Ya, lagi he didn't know that his laptop was being repaired and his files had been lost. Yes, jadi filenya itu bukan pergi, filenya hilang sayang. Jadi lost. Oke? Jadi yang pasif ya karena filenya hilang. Bukan siapa yang ngilangin filenya. Di sini lebih fokus ke sisi objeknya. Objeknya adalah si file itu. Sudah paham? Paham ya?
was lost. Kenapa nggak was lost? Oke, nggak apa-apa, good question. Itu menjadi pertanyaan yang kalau was lost kan berarti simple past yang pasif ya. Kenapa nggak simple past yang pasif? Ada yang tahu? Kak, dia itu cewek atau cowok? Oh, Miss Angel maunya cowok. Yang kayak gitu-gitu kayaknya nggak perlu dibahas ya sayangnya, terserah mau dia kayak cowok atau cewek. Kalau Miss bilang hi, yaudah berarti dia cowok. Kalau Miss pakai sih, that's not a big deal I think. Karena urutan, betul sekali, karena dia ngomongin urutan sayang, jadi nggak bisa simple past yang past perfect. Simple past yang past perfect, jadi nggak bisa simple past yang pasif, past perfect yang pasif. Karena ini ngomongin urutan, dia nggak tahu laptopnya udah diperbaiki, sedang diperbaiki, dan filenya udah hilang gitu loh. Karena sih laptopnya diperbaiki tuh filenya sudah hilang. Itu duluan yang terjadi, si filenya sudah hilang. Ya, jadi pokoknya sama urutan. Jadi ada pertanyaan yang ini, is it clear enough for you guys? Clear gak sih? Is it clear? Clear, Miss Angel. Do you think it's enough or you want more practice? Kamu mau more practice gak? Miss, jelasin kenapa pasif yang mana sayangku? Filenya hilang sayang. Kecuali aku menghilangkan filenya, ini filenya hilang. Jadi pasif cinta. Boleh sayang. More practice mau? Oh my god. Oke, kenapa kalimat kedua tidak pakai had been? Oke. Sekarang jawab lagi ya. Kenapa kalimat kedua pakainya ini sayang? Past continuous yang pasif. Coba, ada yang tahu? Semangat Miss, thank you sayang. Aduh. Karena objek yang menerima aksi. Iya, maksudnya kenapa dia past continuous? Ada yang nanya kenapa nggak past perfect aja gitu loh sayang. Yang kedua, kenapa nggak past perfect aja? Karena dia fokusnya lagi-lagi sama tadi kan Miss bilang, fokusnya sama apa? Fokusnya sama urutan, ya. Fokus sama urutan, dia bukan past perfect continuous. Kan udah ada past perfect nih di nomor 3. Nah, kejadian yang setelahnya terjadi itu past continuous atau diikuti oleh simple past, tergantung konteksnya. Yes, dan ini kejadian yang masih sedang berlangsung. Yes, setelah kejadian lain di masa lalu itu dia yang diikuti berarti past continuous. Urutan tuh gimana? Urutan tuh gini sayang, kalau kita ngomongin urutan, gue udah makan sebelum lu datang, itu kan urutan gak? Gue udah makan sebelum lu datang, berarti fokusnya kayak siapa duluan nih? Gue duluan yang makan, baru lu datang, jadi gue udah kenyang, jadi nggak butuh lagi makanannya. Atau gue udah minum kopi sebelum lu tawarin gitu, jadi udah minum kopi dulu sebelum ditawarin gitu. Beda lagi sama gue lagi makan pas lu datang, berarti lagi melakukan kegiatan itu nggak ada yang fokus sama siapa duluan yang terjadi gitu loh. Kalau kita fokusnya sama siapa duluan terjadi, itu past perfect. Kalau kamu adalah tipe orang yang susah banget menghafal, atau kamu adalah tipe orang yang kalau dijelasin cepet atau cuman sekilas kayak gini aja nih, kan kita nggak punya banyak waktu ya, cuma 2 jam ya, gak private juga, jadi kamu nggak bisa nanya langsung. Kamu mending record kalau kamu merasakan butuh itu, oke? Karena kalau Miss yang ulang-ulang, jadinya nanti waktu Miss habis diulang-ulang aja, oke? Oke, kita kan next slide ya. Number 5. Berarti been lost kalau kejadiannya belum ketahuan tapi sedang terjadi, was kalau udah ketahuan. Gimana tuh? Berarti been lost kalau kejadiannya belum ketahuan tapi sedang terjadi. Kalau kejadiannya sudah terjadi terlebih dahulu sebelum kejadian lain, gitu. Dia tahu atau nggak tahunya kan tergantung konteks. Kalau di konteks ini kan, dia nggak tahu. Kalau sebelum itu diperbaiki, udah hilang itu. Ya pas lagi diperbaiki itu udah hilang sih datanya, file-filenya. Miss mau lihat slide seluruhnya, nanti kita ada SS terakhir ya. Sabar. Ini dulu nomor 3. Aku sedang mandi ketika seseorang memanggil dan ibuku sudah pergi ke pasar.
Aku sedang mandi. Tiga, katanya 3. Yang lain gimana? How many tenses here? Aku sedang mandi ketika seseorang memanggil dan ibuku sudah pergi ke pasar. Ada berapa tenses? 3 atau 2? Aku sedang mandi. Nih, gampang nih. Ayo, cepet yuk. Kita waktunya 25 menit lagi. Aku sedang mandi. Aku sedang mandi gampang sayang. Sedang mandi adalah nomor 1. Aku sedang mandi ketika seseorang memanggil. 3. Past continuous berarti aku pakainya apa sayang? Was atau were? I'm taking a bath. Kok I am kan past continuous berarti I was. Good job. I was taking a shower. Yes, I was taking a shower when ketika seseorang memanggil. Ada yang menginterupsi saat kejadian lain berlangsung di masa lalu. Ada yang menginterupsi. Ketika ada yang menginterupsi pakainya when. Ketika kejadian itu sedang berlangsung di saat yang bersamaan pakainya while. Remember? Yes, so I was taking a shower when. Ini past continuous. Karena di masa lalu ada kejadian sedang berlangsung yaitu kamu lagi mandi. And someone, good job. When someone called, yes, when someone called gitu ya. Karena gak ada me-nya. When someone called itu simple past. And ibuku sudah pergi ke pasar. Apa tuh? Dan ibuku sudah pergi ke pasar. And my mother, or aku tulisnya my mom, had already. My mom had already apa? Gone to the market. Kenapa gone to the market? Because it is past perfect. Past perfect itu subject plus had plus verb 3, right? So verb 3 dari gone. Sorry, verb 3 dari go, gone. Go, when, gone. Jadinya kita pakainya gone. So I was taking a shower when someone called and my mom had already gone to the market. Kenapa? Karena mamanya udah pergi pas dia lagi mandi. Terus orang-orang telepon padahal mamanya udah pergi. Jadi mamanya tuh melakukan kegiatan. Udah kita fokusnya sama sesuatu yang terjadi sebelum kejadian lain di masa lalu. Mamanya udah pergi. Terus ada kejadian yang sedang berlangsung sesudah kejadian itu. Kalau dia sedang mandi. And then ada kejadian yang menginterupsi kejadian yang sedang berlangsung tersebut. Simple past. I was taking a shower when. Oh my god. Iya. Guys, please stay here, okay? Yes, I'll be right back as soon as possible because Miss Angel udah bener-bener I wanna pee. So you can talk with my friend here. Bye. See you as soon as possible. I'm back. Hello. Sebentar ya, Miss Angelnya mau ke kamar mandi sebentar, say. Ya kami kalau belum jelas nanti dijelasin lagi sama Miss Angelnya ya. Sabar ya, say. Halo. Selamat sore ya. Ini udah tinggal setengah jam lagi ya guys ya. Tinggal setengah jam lagi ya. Ini udah dicatat semua belum? Kalau masih belum paham nanti ditanya lagi sama Miss Angel ya sayang ya. Ditanya lagi sama Miss Angel. Ini lagi belajar apa sih?